Hello everyone, how are you? Welcome back to my YouTube channel. And now we will continue our subject in thematic. But now I want to invite you to pray. Let us pray. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until today. Now we want to continue our thematic lesson. Please bless us. Please open our heart and our mind so that we can understand what this topic talk about. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright guys, welcome back to thematic subject. Nah, hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran keempat di subtema yang ketiga. Nah, coba kamu lihat gambar ini. Coba perhatikan gambar di samping. Coba perhatikan gambar ini. Dapatkah kamu menebak apa jenis usaha yang terdapat dalam gambar ini? Nah, jenis usaha ekonomi yang terdapat pada gambar ini adalah usaha peternakan ayam. Nah, coba perhatikan apa sih yang menjadi pekerjaan mereka, orang-orang yang bekerja di jenis usaha tersebut, yaitu peternakan ayam. Apa yang menjadi pekerjaan mereka? Hari ini ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah menjelaskan akibat karena tidak adanya rasa tanggung jawab di sekolah. Kita akan bahas satu persatu. Seperti yang sudah kita pelajari dari pembelajaran yang kemarin itu di dalam videonya, kita sudah berbicara tentang bagaimana sih cara untuk membuat atau mengambil informasi dari sebuah teks dengan bentuk peta pikiran. Nah, yang harus kita lakukan adalah menggunakan rumusan adik Simba. Kamu masih ingat adik Simba? Pastinya, karena itu sudah kita pelajari di video-video. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke penjelasan usaha-usaha kegiatan ekonomi. Pernahkah kamu pergi ke suatu peternakan, baik itu peternakan sapi, peternakan ayam, atau peternakan singa mungkin? Singa nggak diternakan ya, itu adalah hewan buas. Oke, nah ketika orang yang berusaha atau mempunyai sebuah usaha dalam peternakan, dia juga akan bekerja. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dia lakukan supaya usahanya itu menjadi berhasil. Nah, adapun usaha-usaha yang dia lakukan supaya peternakannya itu dapat berhasil, yaitu yang pertama, pemilik peternakan itu harus memberikan makan atau yang biasa disebut pakan pada ternaknya. Yang kedua, peternak itu harus memberikan vaksin atau vitamin supaya ternaknya itu dapat bertumbuh dengan baik, tidak ada sakitnya. Dan yang ketiga, dia harus membersihkan lingkungan sekitar peternakannya supaya ternaknya itu bisa dapat hidup dengan baik. Nah, pernahkah kamu berpikir untuk menjadi seorang peternak ayam? Atau pernahkah kamu berpikir untuk menjadi seorang peternak sapi atau lembu? Nah, peternakan-peternakan ini akan menghasilkan produksi. Antara lain kalau kita contohnya peternakan ayam ya. Peternakan ayam akan memproduksi telur ayam, daging ayam yang sangat bervitamin ketika dimasak dan kita bisa mengkonsumsinya. Nah, pernahkah kamu terbayang kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha peternakan ini tidak dilakukan dengan baik? Apa yang akan terjadi? Pastinya banyak sekali orang-orang yang dirugikan, termasuk kamu dan teacher. Kita tidak akan bisa memakan atau mengkonsumsi telur ayam, daging ayam yang sangat bervitamin untuk tubuh kita. Jadi, nantinya akan memiliki usaha ekonomi harus kamu kerjakan dengan penuh tanggung jawab supaya tidak banyak orang-orang yang dirugikan. Kita akan lanjut ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu adalah apa sih yang menjadi akibat ketika kita tidak memiliki tanggung jawab di sekolah. Ketika kita tidak memiliki rasa tanggung jawab di sekolah, akan banyak sekali akibatnya. Yang pertama, coba perhatikan. Membuang sampah sembarangan, menginjak rumput atau tanaman dengan seenaknya, mencoret-coret dinding kelas atau dinding kamar mandi, merusak meja, kursi, dan fasilitas sekolah lainnya, dan tidak melakukan piket. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga sekolah.
baik itu guru dan siswa. Kita, warga sekolah, harus bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang membuat sekolah kita itu menjadi lebih baik. Nah, itu yang tadi teacher jelaskan adalah contoh sikap yang tidak bertanggung jawab. Ya, nah apa yang menjadi akibatnya ketika hal-hal yang tadi teacher sebutkan terjadi di sekolah? Yang pertama, kelasnya akan menjadi kotor. Dan otomatis kita yang menjadi warga dari sekolah tidak akan nyaman ketika belajar di dalam kelas. Yang kedua, kita akan terganggu ketika fasilitas sekolah yang kita dapatkan kita tidak jaga dengan baik. Contohnya, ketika kursinya menjadi patah, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak akan bisa duduk dengan baik. Kita tidak akan bisa duduk dengan nyaman ketika salah satu dari kaki bangkunya patah atau bangkunya kotor penuh dengan debu. Ketika kamu malas untuk membersihkannya atau ketika kita malas untuk membersihkan meja dan kursinya, kita akan tidak nyaman, kayak berasa kok kayak kotor gitu ya. Apakah kamu mau untuk belajar di tempat yang seperti itu? Dan yang selanjutnya yang menjadi akibatnya adalah kegiatan belajar mengajar kita akan terganggu. Dan yang menjadi akibat yang terakhir adalah tata tertib yang sudah dibuat tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Nah, untuk itu, teacher mau kamu untuk boleh dan akan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk sekolahmu, seperti menyapu, melakukan piket kamu, merawat fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah, tidak mencoret dinding kelas atau kamar mandi. Ya, ketika kamu ke kamar mandi juga harus lebih bersih. Jangan lupa siram dengan air yang banyak ketika kamu sudah melakukan buang air kecil atau buang air besar. Nah, untuk hari ini teacher mau kamu untuk membuat atau mencari sebuah informasi dari textbook kita di halaman 98. Nah, di situ ada sebuah teks. Nah, kamu harus mencari informasi dari teks itu dengan menggunakan adik Simba. Nah, selanjutnya kamu akan mengerjakan ayo berlatih di halaman 100 ya, nomor 1 dan nomor 2. Oke, sampai di sini pembelajaran kita, video pembelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk kamu dan jangan lupa physical distancing, jangan sentuh menyentuh ya, jangan sembarang sentuh menyentuh. Ketika kamu sudah menyentuh sesuatu, jangan lupa to wash your hand and don't forget to use your mask and keep healthy. Bye bye.